Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Baik, untuk pertemuan kita malam hari ini, kenapa kita adakan Zoom? Dikarenakan materi kita pada malam ini ada sedikit perhitungan, jadi sebaiknya kita melaksanakan Zoom pada malam hari ini. Dan kita lihat pada pertemuan malam ini yang hadir hanya 27 orang, dan yang jumlah mahasiswa yang terdaftar pada mata kuliah saya itu ada 49 orang. Tapi ada beberapa yang belum hadir lagi. Berarti hampir setengah yang tidak hadir atau yang belum hadir. Jadi kenapa? Mungkin ada pertanyaan ya dari sebagian mahasiswa, kenapa kelas kita sebanyak itu? Di sini sebenarnya ada semester 1 dan aja semester 3. Jadi untuk semester ini aja kita gabung yang khusus mata kuliah ilmu ekonomi dan mata kuliah bahasa Indonesia dan mata kuliah Pancasila. Dikarenakan mata kuliah ini bersifat umum. Jadi seluruh mahasiswa jurusan mau jurusan akuntansi maupun jurusan manajemen akan mempelajari materi yang saya sebutkan tadi. Jadi mungkin untuk materi-materi khusus manajemen dan khusus akuntansi nantinya bakal terpisah lagi dari jumlah yang ditentukan saat ini. Jadi kita lanjut ya dengan materi pertemuan kita malam hari ini, itu melanjutkan pertemuan pada minggu kemarin mengenai tentang teori konsumsi. Baik, saya share dulu ya. Apakah sudah kelihatan? Pak. Sudah, Pak. Oke, baik, kita lanjutkan pada materi malam hari ini. Kita akan bahas mengenai teori konsumsi. Sebelum saya membahas, kira-kira kita mendengar kata teori konsumsi, apa ya pengertian dari Bapak Ibu? Atau rekan-rekan mahasiswa mengenai tentang teori konsumsi ini seperti apa? Kira-kira membahas tentang apa gitu? Teori konsumsi itu apa sebenarnya kalau kita melihat dari kata-kata teori konsumsi atau mendengar kata-kata teori konsumsi? Makanan. Makanan. Izin Ya, Konsumsi. ya silakan. konsumsi sama dengan hal yang digunakan. Digunakan, boleh. Yang lain? Iya. Catering, Pak, catering. Catering itu konsumsi. Itu seksi, Bang. Ada lagi? Secara ilmiah lah, teori konsumsi seperti apa? Kalau kita mendengar kata konsumsi, makanan, pasti itu yang kebayang ya? Iya, Pak. Oke, teori konsumsi ini merupakan teori yang membahas penggunaan barang maupun jasa dengan kita lihat dari segi mengurangi guna dari barang dan jasa tersebut. Jadi hal ini berarti teori konsumsi ini adalah kegiatan atau suatu kegiatan menggunakan atau memakai atau menghabiskan nilai manfaat dari barang dan jasa. Saya ulangi, konsumsi ini atau teori konsumsi ini adalah suatu kegiatan yang melakukan atau yang menggunakan atau memakai barang atau jasa dan mengurangi nilai manfaat dari barang dan jasa tersebut. Itu yang dimaksud dengan teori konsumsi. Di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bukan makanan ya. Jadi teori konsumsi ini kegiatan mengurangi nilai manfaat dari suatu barang dan jasa. Itu secara ringkasnya. Mengurangi nilai manfaat dari suatu barang dan jasa. Jadi itu yang dimaksud dengan teori konsumsi. Kita lanjut dengan pengertiannya tadi.
Jadi di dalam teori konsumsi ini pasti ada jenisnya pengeluaran pemerintah dan pengeluaran rumah tangga. Kalau pengeluaran pemerintah itu aktivitas pengeluaran dari seluruh kegiatan produksi maupun seluruh kegiatan belanja pemerintah itu yang dimaksud dengan pengeluaran pemerintah. Sedangkan pengeluaran rumah tangga ini adalah pengeluaran yang skalanya kecil. Itu yang kita lihat dari pengeluaran yang dilakukan oleh aktivitas rumah tangga. Siapa itu rumah tangga? Rumah tangga itu bisa berbentuk industri atau yang dimaksud dengan masyarakat dan sebagainya. Itu yang dimaksud rumah tangga. Jadi pengeluaran rumah tangga ini berisi tentang biaya produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga maupun sektor produksi. Itu dari jenis pengeluarannya. Tetapi pada malam hari ini kita fokus dalam pembahasan karena ini pada sesi ini kita membahas tentang mikro saja dulu. Jadi kita fokus terhadap pembahasan tentang pengeluaran rumah tangga, bukan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah ini adalah cakupannya sangat luas dan sangat besar yang akan kita bahas pada setelah UTS nantinya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita khusus pembahasan mikro yang kecil dari perkuliahan kita setengah semester ini sebelum UTS. Jadi kita masuk dengan pengertian konsumsi tadi. Pengertian dari konsumsi merupakan penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi dan juga konsumsi ini yang seperti yang saya sebutkan tadi itu kegiatan mengurangi nilai manfaat dari barang dan jasa tersebut. Itu yang dimaksud dengan konsumsi. Jadi konsumsi ini bisa jadi sebagai penggunaan atau memakai barang dan jasa untuk memuaskan suatu kebutuhan dari manusiawi atau kebutuhan dari seorang konsumen. Jadi konsumsi ini bisa disebut dengan kegiatan juga, kegiatan mengurangi nilai manfaat dari barang dan jasa. Itu dari pengertian konsumsi. Dan ada juga ini maksud dengan konsumsi secara personal atau secara pribadi dan maksud dengan personal consumption expenditure. Itu adalah pengeluaran rumah tangga untuk membeli barang baik barang tahan lama maupun barang tidak tahan lama. Itu yang dimaksud dengan konsumsi personal. Yang konsumsi personal ini adalah konsumsi yang dilakukan oleh pihak industri maupun pihak sektor perdagangan maupun sektor dari segi usaha dari masyarakat setempat. Itu yang dimaksud dengan secara personal. Kalau secara global, kalau konsumsi secara global itu konsumsi yang bersifat besar atau yang bersifat tentang berkaitan dengan kepemerintahan atau pengeluaran dari pemerintah yang saya sebut tadi. Kita masuk dengan teori konsumsi menurut pandangan Keynes. Pandangan Keynes ini adalah sebuah pandangan pakar ilmu klasik dalam pemikir ilmu ekonomi pada tahun 1977. Jadi teori konsumsi Keynes ini adalah pandangan klasik, bukan pandangan modern. Dalam pandangan Keynes ini, hubungan antara pengeluaran hubungan dengan pendapatan disposable dengan konsumsi adalah konsumsi saat ini. Nah, ini yang dimaksud dengan dari pandangan Keynes. Konsumsi saat ini adalah konsumsi yang sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable. Apa yang dimaksud dengan pendapatan disposable ini adalah pendapatan disposable ini adalah pendapatan yang digunakan siap untuk dikonsumsi. Seperti apa? Pendapatan yang siap untuk dikonsumsi itu adalah pendapatan yang kita terima setelah dikurangi hasil pajak. Itu yang dimaksud dengan pendapatan disposable. Pendapatan disposable maupun pendapatan income itu sama. Jadi pendapatan disposable ini adalah pendapatan atau gaji yang kita terima setelah dikurangi pajak penghasilan. Jadi hasil dari pengurangan pajak tersebut, maka pendapatan itulah yang siap dikonsumsi. Contohnya, kita setiap bulannya menerima gaji, itu bagian bekerja. Misalkan kita setiap bulannya telah menerima gaji, maka gaji yang telah kita terima tersebut itu belum siap untuk dikonsumsi apabila di gaji kita tersebut ada nilai pajaknya. Maka oleh karena itu,
nilai pendapatan atau gaji yang kita terima tersebut dikurangi dengan pajak, maka didapatkan adalah pendapatan setelah pajak. Pendapatan setelah pajak tersebut itu adalah yang dimaksud dengan pendapatan disposable atau pendapatan disposable income. Jadi, pendapatan disposable income ini atau pendapatan yang setelah dikurangan pajak ini itu pendapatan yang siap untuk kita konsumsi karena pendapatannya sudah bersih dari pajak. Itu bisa dipahami ya. Kita lanjut. Ada yang dimaksud dengan tadi pendapatan disposable atau pendapatan income tadi. Nah, disinilah kita dapatkan. Itu adalah pendapatan perseorangan atau personal income ini dikurangi pajak pribadi sama dengan disposable income atau pendapatan income atau pendapatan secara siap untuk dikonsumsi. Yang saya sebutkan tadi ini rumusnya ya. Pendapatan yang kita terima oleh seseorang atau personal income dikurangi dengan pajak pribadi atau personal tax sama dengan disposable income atau pendapatan disposable. Dengan kode rumus Y ini adalah pendapatan dikurang tax. Tax ini adalah pajak sama dengan YD. YD ini adalah kodenya disposable income. Mohon nanti diingat-ingat ya, setiap yang berkaitan dengan ekonomi, baik mikro maupun makro, itu pasti akan menjumpai kode huruf seperti ini. Tidak akan berbeda. Y ini dilambangkan sebagai pendapatan, teks ini dilambang sebagai pajak, YD ini dilambangkan sebagai pendapatan disposable. Inilah kode-kodenya ya. Nanti mohon diingat. Oke, di sini ini hubungan antara pendapatan disposable yang ketiga dengan konsumsi. Jadi setelah tadi kita balik ke awal tadi ya, kan kita mendapat gaji nih. Ini kita contohkan dengan kehidupan sehari-hari. Kita mendapatkan gaji nih. Jadi mohon maaf ya, sebentar ya. Sebentar. Iya. Mohon maaf ya, terjadi gangguan karena ada telepon dari grup kampus mengenai tentang pengadaan alat-alat kampus. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi kita balik ke awal tadi ya. Kita menceritakan suatu kasus saja ya, biar kita dapat semuanya. Nanti, biar ya. Jadi kita ulangi lagi, misalkan hubungan sampai dia dapat tabungan. Jadi kita ulangi dari awal. Apabila kita mendapat gaji nih, kita dapat gaji, jadi gaji tersebut tidak secara murni kita dapatkan, maka harus dikurangi nilai pajak terlebih dahulu. Setelah dikurangi dengan pajak, maka mendapatkan pendapatan disposable atau pendapatan yang siap untuk dikonsumsi. Maka oleh karena itu, kapan kita uang tersebut bisa kita tabung, maka pendapatan disposable ini harus dikurangi dengan konsumsi karena uang tersebut sudah kita gunakan sebagai untuk mengkonsumsi barang dan jasa. Dari pengurangan pendapatan disposable dengan
konsumsi, maka didapatkanlah nilai tabungan atau nilai saving. Sama hal yang kita sebut adalah di sini. Disposable income dikurangi dengan konsumsi, maka mendapatlah tabungan yang kita peroleh dengan kode YD sama dengan YD ini apa tadi? Disposable income. Disposable income dikurang C ini apa kira-kira? Konsumsi. Baik, C ini adalah melakukan konsumsi sama dengan saving. Ya, bisa dipahami ya, saya ulangi lagi dari awal ya. Untuk ceritanya supaya lebih paham lagi ya. Jadi di sini kita mendapat gaji nih. Di dalam gaji ini kita akan dikenakan pajak. Jadi otomatis gaji yang kita terima dari awal itu tidak siap untuk dikonsumsi karena masih kotor, belum dikurangi pajak. Maka oleh karena itu pendapatan disposable akan diperoleh ketika pendapatan yang diterima seseorang dikurangi dengan pajak, maka diperolehlah disposable income. Disposable income ini, mohon maaf, boleh Mbak, tolong dong. Jelas suaranya. Mohon di mute sebentar. Oke. Tolong di mute dulu ya. Udah. Oke, kita ulangi ya. Kita ulangi dari awal ya supaya tadi agak berisik. Jadi pendapatan kita misalkan terima gaji nih, seseorang menerima sebuah pendapatan, maka di dalam pendapatan itu ada campur tangan pemerintah di dalamnya. Apa campur tangan pemerintah di dalamnya? Yaitu adalah dikenakan pajak pribadi. Maka pendapatan seseorang apabila dikenakan pajak, jadi pendapatan itu belum siap untuk dikonsumsi. Kapan pendapatan itu siap untuk dikonsumsi? Apabila sudah dikurangi dengan nilai pajak. Maka pendapatan perseorangan dikurangi dengan pajak pribadi, maka didapatkan disposable income. Setelah didapatkan disposable income atau pendapatan yang siap dikonsumsi, pasti seseorang tersebut akan menggunakan untuk mengkonsumsi suatu barang. Maaf. Ya. Ketika pendapatan disposable atau pendapatan yang siap dikonsumsi setelah diterima, maka pasti seseorang akan melakukan sebuah konsumsi. Dan setelah melakukan konsumsi, kapan uang tersebut bisa kita tabung? Maka inilah rumusnya. Disposable income dikurangi dengan konsumsi. Setelah dikurangi dengan konsumsi, maka seseorang tersebut akan mendapatkan nilai saving atau nilai tabungan. Maka rumusnya adalah YD dikurang C sama dengan S. Itu ya. Bisa dipahami kira-kira? Agak berisik, Pak. Sebentar ya, saya cari dulu. Apa ya Pak, berisik Pak. Mikrofonnya bisa dimatiin beda di yang lain. Udah? Oke ya. Kira-kira di situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kita lihat contohnya di sini ya. Inilah sebuah contoh misalnya. Oke, sini contohnya ya. Pendapatan perseorangan diterima Rp1.000, maka dikenakan pajak Rp50. Maka 1.000 dikurang 50, maka diperoleh disposable income adalah 950. Setelah di 950 ini kita terima, sudah bersih, maka kita lakukan untuk mengkonsumsi suatu barang. Dan nilai konsumsi suatu barang adalah Rp700. Maka 950 dikurang 700, maka diperolehlah personal income, personal savingnya atau tabungannya sebesar Rp250. Siapa dia? Headset siapa itu? Mila Nur Cahyani loh yang hidup soal mikrofonnya.
Udah ya. Mohon di-mute dulu ya. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Ini sebagai contohnya bisa nanti kita baca. Dan di sini ada juga hubungan pendapatan dari disposable dan konsumsi. Ada namanya pendapatan ketika terdapat batas konsumsi minimal yang tidak tergantung pada pendapatan, yaitu konsumsi yang harus dikeluarkan meskipun pendapatan sama dengan nol. Maksud dari sini adalah autonomous consumption. Maksud dari autonomous consumption ini, kita tidak selalu memikirkan bahwa konsumsi yang kita lakukan itu berdasarkan pendapatan, tetapi tidak terdapat pada kebutuhan pokok yang kita gunakan. Kebutuhan pokok yang kita gunakan tidak tergantung pada teori yang ada pada saat ini, yaitu terdapat batas konsumsi minimal, yaitu tidak tergantung pada pendapatan, yaitu konsumsi yang harus dikeluarkan meskipun pendapatan sama dengan nol. Jadi maksud dari pengertian ini adalah konsumsi yang kita keluarkan sebagai kebutuhan pokok. Ketika kebutuhan pokok tersebut kita lakukan, baik kecil, baik besar pendapatan kita, maka kita pasti mengeluarkan konsumsi untuk kebutuhan pokok. Jadi kita tidak memandang bahwa pendapatan kita akan kecil, pendapatan kita akan besar, maka kita tetap akan mengeluarkan kebutuhan pokok kita. Itu yang dimaksud dengan autonomous consumption. Walaupun besar kecilnya pendapatan kita, kita tetap akan melakukan konsumsi, tidak tergantung dengan tidak tergantung pendapatan yang kita terima. Oke. Baik, di sini adalah rumus sedikit rumus ini ya, rumus persamaan. Di sini coba kita lihat S ini apa tadi? Saving. Saving sama dengan YD? Disposable income dikurang konsumsi. Nah, jadi benar nggak dari dua rumus ini sama nggak kira-kira? Berkaitan nggak? Coba ditelah. Berkaitan, Pak. Berkaitan, dikarenakan saving sama dengan YD, tabungan, saya bahasain aja ya, bisa biar enak dicerna ya. Tabungan sama dengan tabungan didapatkan atas pendapatan disposable dikurangi konsumsi, dan pendapatan disposable itu kita dapatkan dari konsumsi ditambah saving, benar nggak? Konsumsi ditambah tabungan. Benar. Ya, ditambah tabungan, benar nggak kira-kira? Paham nggak kira-kira persamaan ini? Benar. Paham, Mbak. Oke, jadi yang saya maksud tadi, apabila perekonomian di mana tidak adanya campur tangan pemerintah, maka YD ini berubah logonya menjadi Y. Y ini apa? Ini Y ini apa? Pendapatan. Kalau YD pendapatan setelah kurangi pajak. Y ini adalah pendapatan sebelum dikurangi pajak. Dari pernyataan ini adalah dalam perekonomian di mana tidak ada campur tangan pemerintah, maka YD ini berubah menjadi Y. Sama dengan hal di atas, tabungan sama dengan pendapatan dikurang konsumsi, dan pendapatan ini kita peroleh dari konsumsi ditambah tabungan. Bisa dipahami sini ya rumusnya ya? Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan fungsi dari konsumsi. Baik, fungsi dari konsumsi ini menggambarkan hubungan antara konsumsi dan pendapatan, yaitu rumusnya adalah C sama dengan A. A ini adalah autonomous consumption tadi, ditambah B. B ini adalah MPC. Nanti kita bahas satu-satu ya. MPC dikali Y. Y ini adalah pendapatan. Kita lihat keterangannya di sini. Sebentar ya. Oke, C ini adalah konsumsi, A ini adalah autonomous consumption, dan B ini adalah marginal propensity to consume atau MPC.
Jadi autonomous consumption ini untuk melihat seberapa besar kebutuhan kita tanpa adanya pendapatan. Kalau B ini atau MPC ini untuk melihat seberapa besar kebutuhan kita apabila pendapatan kita mengalami peningkatan. Berbeda dengan autonomous. Autonomous consumption gimana? Gimana kira-kira tadi? Lupa, Ingat? Pak. Oke, saya ulangi ya. Autonomous consumption itu melihat seberapa besar kebutuhan kita ketika pendapatan kita tidak ada atau sedikit. Kalau B atau Apakah sama MPC, dengan 0? kalau marginal gimana? S sama Enggak, maksudnya dari margin MPC tadi apa? Untuk melihat, Jika pendapatan meningkat. nah, untuk melihat seberapa besar kebutuhan kita atau konsumsi kita ketika pendapatan kita mengalami meningkat. peningkatan. Berbeda ya dengan autonomous consumption. Kalau autonomous consumption, kita melihat konsumsi kita ketika pendapatan kita berada dalam titik 0 maupun berada dalam titik berkurang. Sedangkan marginal propensity to consume adalah untuk melihat seberapa besar pendapatan kita apabila seberapa besar konsumsi kita apabila pendapatan kita meningkat. Itu adalah B, dan Y ini adalah melambangkan pendapatan. Ini kita lihat di sini kan berapa. Di sini kita lihat memberikan gambaran tentang berapa konsumsi akan bertambah bila pendapatan disposable bertambah 1 unit. Itu adalah MPC. Kita baca ya. Di sini adalah rumus. Jadi ini nanti kita ingat-ingat ya, untuk rumus MPC ini adalah delta C dibagi delta Y. Nanti kita lihat rumusnya apabila dengan kasus. Enaknya kita melihat rumus ini dengan kasus. Bentar saya. Oke, lanjutkan ya. Maaf soalnya ada gangguan tadi, agak bising. Oke, di sini adalah perhitungannya. Contohnya kita langsung ke contoh. Oke. Rumus dari tadi adalah MPC ini rumusnya adalah delta C dibagi delta Y, dan rumus EPC ini adalah konsumsi dibagi pendapatan. Boleh kita lihat dari sini. Untuk kita memperoleh, yang akan kita ketahui adalah besar pendapatan kita, dan kita ketahui adalah besar konsumsi kita. Bagaimana kita memperoleh tabungan? Dari mana tadi rumusnya? YD dikurang C sama dengan S. C sama dengan S. YD dikurang C. C. Jadi di sini kan kita apabila pendapatannya ikut campur tangan pemerintah. Kalau di sini ikut campur tangan pemerintah nggak kira-kira? Tidak. Tidak. Berarti logonya Tidak. Y. Jadi rumusnya adalah Y dikurang C mendapat nilai Sama dengan S. tabungan atau saving. Atau dengan logo S. Ini gampang ya. 1000 dikurang 800 diperoleh angka 200. Maka diperolehlah nilai tabungan. Ini adalah besar pendapatan kita. Ini adalah besar konsumsi kita. Bagaimana kita mendapatkan tabungan kita adalah dengan rumus Y dikurang C sama dengan saving, diperolehlah nilai tabungan. Nah, kira-kira saya ngajak, kita berpikir sedikit ya. MPC ini kira-kira dari mana datangnya? Ada yang tahu nggak? Delta konsumsi dibagi delta Y. Nah, kira-kira dari mana datangnya 0,25 ini? 800. Dikali 25% nggak, Pak? 800 dikali 25%. Ini bagi loh rumusnya. Ulangi, Pak. Kira-kira
Kalau mencari tabungan ini dapat nih rumusnya tadi Y dikurang C sama dengan S. Nah, dapat tabungan. Kalau MPC ini gimana rumusnya kira-kira? Kan rumusnya udah ada nih. Delta C dibagi delta Y didapat nilai MPC. Jadi MPC saya jelaskan dulu ya. MPC ini apa fungsinya MPC ini kita cari? Berarti MPC ini untuk melihat apa tadi? Seberapa peningkatan Konsumsi apabila pendapatan meningkat. Nah, seberapa besar konsumsi apabila pendapatan kita meningkat. Nah, maka inilah gambarannya. Gambaran ini berarti maka konsumsi kita meningkat sebesar 0,25%. Ini 0,25 peningkatannya dari konsumsi kita. Kira-kira cara mencarinya gimana? 850 dibagi 350. 850 dibagi 350, betul? Ini rumusnya C, Y loh. Rumusnya konsumsi. Delta C dibagi delta Y. Berarti kita fokus ke sini, dua tabel ini. Kira-kira gimana? Nyerah? Nyerah. Nyerah. Cepat ya. Belum, Pak, belum. Belum. Nah, coba dulu. Kita lagi kalau perhitungan ini lebih ini sedikit. Delta C dibagi delta Y, Pak. Iya, gimana caranya? Dari mana datangnya? 1000 dibagi 1000 dibagi Konsumsi duluan. Konsumsi dibagi pendapatan. Konsumsi dibagi pendapatan. 800 bagi 1000 berapa? enggak 0,25. Tidak 0,25 bukan? Nah, ini beda nih. Kan ini rumusnya hampir sama nih. Ini ada C bagi Y. Nah, ini sama dengan EPC nih. Tapi MPC ada deltanya. Sama rumusnya nih. Tapi di sini ada logo segitiganya. So, logo segitiga ini delta ya. Delta itu apa, Pak? Delta ini ya. Delta ini saya kasih gambaran. Delta ini menggambarkan konsumsi saat ini dikurangi dengan konsumsi sebelumnya, maka apa? Jadi delta Y sama dengan itu. Delta Y konsumsi saat ini dikurangi dengan konsumsi sebelumnya. Oke. Di mana kira-kira? Itu gambaran delta ya. Kalau kita rumuskan C1 dikurang C2, Y1 dikurang Y2. 1000. Maaf. Sekali lagi. Kalau delta C ini adalah rumusnya saya gambarkan seperti ini. C2 dikurang C1 dibagi Y2 dikurang Y1. Gimana kira-kira angkanya? Tentang, Pak. 850 dikurang 800, kemudian 1200 dikurang 1000 dibagi jadi hasilnya 0,25, Pak. Oke, di situ ya bisa dipahami nggak kira-kira? Gimana? Oke, kita lagi ya. Jadinya silang, Pak ya. Oh iya, jadi menggambar delta ini adalah delta ini sama dengan artinya C2, ini C2 ya. C2 dikurang dengan C1, C2 itu artinya adalah konsumsi saat ini dikurangi dengan konsumsi sebelumnya, maka dibagi pendapatan saat ini dikurang pendapatan sebelumnya. Maka dari mana datang 0,25-nya? Jadi 850 dikurang 800 berapa? 50. 50. 1200 dikurang 1000 berapa? 200. 50 bagi 200 berapa? 0,25. Bisa kan? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Belum, Pak. Masih Belum, Pak, belum. Oke. Pak, Boleh. jangan slow motion deh, Pak, slow motion. Ya, kita Jangan pelan-pelan ya. kebut-kebut. Ya, kita pelan-pelan. Enggak apa-apa, kita pelan-pelan. Iya, Pak. Untuk MPC ini ya, gimana? Saya mau coret-coret atau ini aja lah ya. Coret baik, Pak. Soalnya pen saya di kampus, lupa saya bawa pennya. Jadi kita pelan-pelan aja ya. MPC ini kita peroleh dari, kan rumusnya delta C dibagi delta Y.
Kalau delta ini dilambangkan konsumsi saat ini dikurangi konsumsi sebelumnya dibagi pendapatan saat ini dikurangi pendapatan sebelumnya. Jadi kapan itu kita lihat? Misal C2 dikurang C1 dibagi Y2 dikurang Y1. Dari mana angkanya? Ini kita lihat. 850 ini kan kita gambarkan konsumsi saat ini nih. Atau C2 dikurang dengan C1, maka didapat 50. 850 dikurang 800 diperoleh angka 50. 50. 1200 dikurang dengan 1000 kita peroleh angka 200. 850 maaf 50 dibagi 200 diperoleh angka 0,25. 0,25. Oh iya Pak. Saya paham ya. Bisa Pak. Nah, untuk selanjutnya sama. Untuk selanjutnya kira gimana? Sama Pak. Gimana caranya? 1000. Nah, 1000 dikurang 850 dapatnya bagi 1500 kurang 1500. 1500. Terus tuh 1500 dikurang 1200. Hasilnya 300. Berarti 350 dibagi berarti 500 dibagi 350 gitu ya? Enggak, C. Ini C nih. Berarti C dulu. 1000 dikurang 850 berapa? 1000 dikurang 850, 150. Jadi 1200 kali 200, 300. 150 dibagi 300. Dapat 0, dapatlah 0,50. Nah, bisa ya. Ini sama. Nah, ini sama juga. 300-nya tuh di mana? Apa? 300 itu 1500 dikurang 200. 1200. Mana sih? Mana? Nih, ini 1500 dikurang 1200 dapat 300. 1000 Oh. dikurang. Iya. 850. Iya ya. 150. Kalau ini 1000 dikurang 850 dapat 150. 1500 dapat dikurang 1200 dapat 300. 300. Nah, jadi 150 dikurang Bagi 300. maaf dibagi 300 dapat 0, Dibagi 0,50. Nah, ini sama juga. 1350 dikurang 1000. 1900 kurang 1500. Terus dibagi. Nah, dibagi dapat 0,88. Kenapa angka pertama ini kosong? Kenapa kira-kira? Karena di atasnya nggak ada. Nah, oleh ya, Karena konsumsi belum yang ada konsumsi pengeluaran. sebelumnya tidak ada. Tidak ada. 0. Oke, itu artinya bahwa MPC ini menggambarkan bahwa peningkatan konsumsi kita apabila pendapatan kita meningkat sebesar 0,25. Jadi, kita lihat nih gambarannya. Awalnya pendapatan kita 1000 nih. Maka naik jadi 1200. Berapa peningkatan konsumsi kita dilihat dari MPC? Maka konsumsi kita 200. meningkat 0,25. 25. Oke, saya pahami ya. Siapa? Oke, kalau untuk MPC itu gampang. MPC itu langsung bagi C bagi Y, maka 800 dibagi 1000 dapat 0,80. Maka di sini menggambarkan bahwa rata-rata peningkatan konsumsi sebesar 0,80. Kalau MPC ini artinya adalah average. Kalau MPC adalah marginal. Gitu. Average itu kan rata-rata. Maka rata-rata peningkatan konsumsi kita pada saat tersebut adalah 0,80. Bisa dipahami di slide ini? Bisa Pak. Iya, Pak. Oke. Bisa kita lanjut? Lanjut. Boleh. Oke, kita lanjut. Di sini ada untuk melihat fungsi dari konsumsi tadi. Fungsi untuk melihat konsumsi rumusnya adalah, ingat-ingat rumus ya. Fungsi untuk menentukan untuk menentukan fungsi konsumsi menggunakan rumus C dikurang C1 dikurang C2 dikurang C1 sama dengan Y dikurang Y1 dibagi
Y2 dikurang Y1. Kita lihat kasus. Ini ada rumus di atas ya. Rumusnya kelihatan di atasnya? Ya. Oke, kita bandingkan rumusnya. Diketahui jumlah konsumsi sebesar 800 pada saat pendapatan sebesar 1000 dan konsumsi sebesar 850 pada saat pendapatan 1200. Ini lanjutan dari kasus tadi bisa juga. Jadi kita ketahui untuk melihat fungsi konsumsi adalah diketahui jumlah konsumsi sebesar 800 pada saat pendapatan kita sebesar 1000 dan konsumsi kita pada sebesar 850 pada saat pendapatan kita 1200. Tentukanlah fungsi konsumsi. Gimana caranya? Nih. Nih caranya. Matematika. Oke, ini kita masih rumus ya. Soal tadi ingat nggak kira-kira? Coba foto dulu. Menggunakan ini nggak? Menggunakan laptop atau menggunakan HP? Laptop, Pak. Laptop. HP, Pak. HP ya? Wifi-nya habis. Screenshot bisa kok. Oke. Nah, nanti materi ini saya kirim. Jadi, cara menentukan fungsi konsumsi tadi adalah C dikurang C1 dibagi C2 dikurang C1 sama dengan Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1. Maka diperoleh angka, kita masukin angka-angka tadi. Maka C sama dengan C1 tadi 800 ya. Iya. Nah, dikurangi C2 kita adalah 850. Dikurang 800 sama dengan Y dikurang 1000 dibagi 1200 dikurang 1000. Y1000 ini adalah C1 kita, adalah kan pendapatan sebelumnya. Ini pendapatan sesudahnya. Dikurang dengan 1000. Maka dikurangi dulu. C dikurang 800 dan Y dikurang 1000. Maka 850 ini kita kurang-kurangi dulu. Yang bisa kita kurang dulu. 850 dikurang 800. 50. 1200 dikurang 200. Kurang dapat 200. Itu bisa dipahami ya? Bisa, kayak tadi lah tuh, Pak. Oke, kayak tadi. Kita lagi masuk dengan persamaannya. Untuk mencari persamaannya adalah kita, kalau persamaan kan ada sisi kiri dan kanan, maka kita masuk ke persamaannya. Sama dengan adalah C dikurang 800 dikali 200. 200 itu dari mana, Pak? Ini persamaan. 200 ini kali silang. Oh. Ingat ya? Untuk mencari persamaan adalah kali silang. Maka 50-nya hilang, Pak. Apa? 50-nya enggak Di sini. Kali silang. Yang Y ini dikali Y di sini. Iya ya. Bentar ya. Bisa nggak ini ya? Saya coret-coret ya. Bentar ya. Bentar. Spotlight. Eraser draw. Bentar ya. C-nya 800, jadi dikali jadi 200. Y-nya balik. Kira-kira? Bisa. Maka dia peroleh angka eraser. Bentar ya. Maka diperoleh angka misalkan C dikurang 800 dikali 200 sama dengan Y dikurang 1000 dikali 50. Nah, 200C ini di mana dapatnya? Nah, itulah nggak tahu. Dari kali silang. Dari C dikali 200. 200 tadi dari terus 800 kali 200. Dapat 160.000. 160.000. Nah, sama dengan ini. Y dikali 50 dapat 50Y. 1000 dikali 50 dapat 50.000. Bisa dipahami nggak di sini? Bisa, Pak. Sampai sini bisa dipahami ya? Nah, yang 200 tadi turunin ya, Pak? Ya, enggak. C 200 ini kali ini. Ini kali ini. Ini 200 kali C. Nah, ini kali ini. Oh, iya. Ini kali ini. Nah, ini 1000 kali 50. Oke. Saya? Insya Allah. Mudah-mudahan enggak lupa ya. Nanti saya kasih latihan. Latihan ini tidak dikumpul ya. Tapi latihan yang saya dikasih nanti untuk coba-coba dengan yang saya terangkan itu. Nanti misalkan tidak paham, bisa kita diskusi di WA. Nanti ya, pas terakhir sesi kita. Oke. 200C
Kan udah didapat nih, 200C dikurang 160.000 sama dengan 50Y 50Y dikurang dikurang 50.000. Maka kita mencari persamaan. Kalau persamaan tadi apa rumusnya? C sama dengan A tambah B B. Y. Itu nggak tadi? Ya. Nah, maka kita cari dari persamaan tersebut. Maka kita mencari nilai C tadi kan. Maka 200C kita tinggal di sini. 200C sama dengan 50Y dikurang 50.000 ditambah 160.000. Kira-kira paham nggak dengan persamaan ini? Paham, Pak. Paham, Pak. 100. Paham. Nah, jadi 50Y dikurang 50 kita pindah ke sini. Oh, Ya. Nah, Oh, kayak dibalik gitu. 160 kita balikkan ke sini. Kan ini maju nih. 200C ini kan tinggal nih. Iya. Nah, maju yang 50Y dikurang 50.000. Ya, Ini ya, kan ya. persamaan kedua nih. Maka kenapa kira-kira 160 ini jadi positif sedangkan di sini negatif? Pindah ruas. Pindah ruas, Pak. Nah, pindah ruas. Syukur ingat ya. Kalau pindah ruas berubah tanda. Maka oleh karena itu 200C sama dengan 50Y dikurang 50.000 ditambah 160.000. Maka kita cari dulu yang plus. Kita kurang ini nih. Kita tambahkan ini dulu. Kita tambahkan ini dulu. Negatif 50.000. Nah, ini kita dulu cari. Negatif 50.000 ditambah 160 kan 110 bukan? Ya. Ya, maka artinya adalah 200C sama dengan 50Y ditambah 110.000. Paham kira-kira? Paham, Pak. Oke, kira-kira dapat C sama dengan 0,25 ditambah 550 dari mana? Dibagi deh, Pak. Oke, yang bagi mana? 50. 50 bagi 200. ini. Nah, ya, dibagi ya. Ya. Sama bagi dulu. Dibagi. Ini dibagi ini. Oh, ya, ya, ya. Jadi, C sama dengan 0,25Y ditambah 550. Itulah fungsi konsumsi. Bisa dipahami? Pak, 110 tadi dapatnya dari mana? 150. Dibagi 200. 110 ini dapatnya dari negatif 50.000 ditambah 160.000. Ini kan karena negatif kan, jadi hasilnya berkurang. Maka dapatnya 110. Saya pahami? Ya, Pak. Oke, kita lanjut. Lanjut. Boleh lanjut? Bentar, Pak, bentar. Boleh, coba dipahami. Silakan pahami dulu ya. Pak, dari yang nomor 4 itu kan C dikurang 800 dikali 200. Sama dengan Y dikurang 1000 dikali 50. Nah, itu tetap ngikutin rumus ya, Pak, ke bawahnya. Ya, ini ikutin. Kalau alur ini ikutin ini aja. Untuk mencari fungsi konsumsi. Oke. Tapi rumus induknya tetap ini. Tapi kan kita mencari persamaan nih. Mencari fungsi, nilai fungsi. Maka mencari nilai fungsi harus kita kali silang. Bisa ya? Bisa. Bisa lanjut? Bisa. Kita lanjutkan. Nanti kita share ya. Kan ini Zoom ini kita record. Jadi nanti setelah akhir pembelajaran ini saya kirimkan GCR ya, video-video pembelajaran kita ini. Bisa disimak kembali. Oke. Di sini saya eraserin dulu. Ini mengganggu. Maaf. Oke. Fungsi dari tabungan. Fungsi tabungan. Fungsi tabungan ini adalah kemiringan fungsi kurva tabungan disebut hasrat menabung marginal MPS. MPS tadi yang tadi MPC. Kalau MPS ini sama rumusnya dengan MPC. Kalau MPS ini kita lihat dari
S1 dikurang S2 kayak gitu. Ini sama aja dengan MPC. Kita lihat dari rumusnya seperti ini nanti. Ini MPS adalah delta S dibagi delta Y sama dengan pendapatan. Nah, kalau untuk melihat MPS ini fungsinya adalah untuk melihat seberapa besar tabungan kita ketika pendapatan kita akan naik. Nah, itu adalah MPS. Sama dengan MPC tadi. Kalau MPC tadi untuk melihat seberapa besar konsumsi kita apabila pendapatan kita mengalami kenaikan. Kalau MPS untuk melihat seberapa besar tabungan kita apabila pendapatan kita mengalami kenaikan. Maka rumusnya delta S dibagi delta Y. Sama dengan MPC tadi caranya. Kita lihat ya. MPS sama dengan MPC. Kita lihat aja kasusnya. Paham nggak kira-kira? Tanpa saya sebutkan. Dari mana datang-datangnya? Enggak. Di mana nggak pahamnya? Ini sama aja kayak tadi ya, Pak? Ya sama. Yang ini kan udah kita bahas tadi nih, sampai sini. Ya. Nah yang ini? Yang Nah, mana kita? MPS-nya tuh gimana? MPS dari mana? Coba lihat. Ini kalau delta S dibagi delta Y. Tabungan dikurang delta tabungan, delta pendapatan. Nah, di mana? 350 dikurangi 100 sama dengan 150. Baru dibagi 200. 1.200 bagi? Dikurang 1.200. Oke, kita 350 dikurang 200 sama dengan 50. 150. 1.200 dikurang 100.000 sama dengan 200. Jadi 150 tambah 100 tambah 200 jadi 350. Bisa paham? Belum. Coba. Oke, kalau untuk mencari MPC tadi kan gini. Mencari MPC rumusnya gini tadi. Delta C dibagi delta Y. Kita fokus ke tabel C sama Y. Maka kalau delta C ini kan C2 dikurang C1 dibagi C2 Y2 dikurang Y1. Kita bagikan. Dapat ini. Kalau MPC Ya, kalau ini lagi, Pak. Nah, MPC kita fokus ke tabel S sama tabel Y. Maka S1, S2-nya 350.000 dikurang 200 kan dapatnya 150 dibagi 1.200 dikurang 1.000 dapatnya 200. Jadi 150 dibagi 200 dapatnya 0,75. Bisa pahami? Paham. Jadi ini bedanya cuma di letak tabelnya aja. Kalau delta C ini kita fokus C sama Y. Kalau MPS ini kita fokus S sama Y. Caranya sama, nggak beda. Sama aja kalau mau melambangkan delta. Dan hal ini berarti bahwa tingkat tabungan kita bertambah sebesar 0,75 apabila pendapatan kita bertambah 1.200 dari 1.000. Itu dari narasi ya atau baca ya. Bisa dipahami? Berarti Pak, berarti kan tadi 350 dikurang 200 kan 150. Nah, yang 1.200 dikurang 1.000 itu kan 200. 200. Jadi 200 dikurang. Bukan dikurang. Rumusnya bagi nih. Bagi. Nah, jadi S-nya dulu. 150. 150 dibagi 200. 200. Dapat 0,75. Oh iya Pak. Saya pahami? Bisa Pak. Bisa. Kalau EPC gampang lah ya. Langsung aja ya, 200 bagi 1.000 dapat 0,20. Oke? EPC. Kurang paham Pak yang API si tadi gimana? EPC ini adalah untuk melihat average dari tabungan. Jadi rumusnya saving dibagi pendapatan. Jadi S dibagi Y, jadi tabungan 200 dibagi 1.000 dapat 0,29. Langsung gitu dibagi. Ya, langsung aja. Kita ikuti aja rumus ini. Kita rumus nih. Iya. Delta ini bedanya cuma itu aja. Beda yang di bawah kurang di atas. Baru dibagi.
Kayak gitu Iya, aja. iya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, tunggu bentar ya. Untuk faktor itu untuk apa ya? Dari apa namanya nih? Dari rumus-rumus perhitungan. Jadi kita masuk ke faktor yang mempengaruhi konsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi adalah yang pertama pendapatan rumah tangga. Nah, jadi yang kita sebut tadi dari rumus tadi kita kelihatan bahwa pendapatan akan mempengaruhi tingkat konsumsi. Jadi pendapatan rumah tangga ini adalah pendapatan rumah tangga, bukan rumah tangga yang kita bayangkan ya. Rumah tangga ini adalah termasuk dengan masyarakat atau rumah tangga ini sebagai sektor industrinya gitu. Jadi apabila pendapatan kita semakin tinggi, maka juga akan mempengaruhi konsumsi. Yang kedua, kekayaan. Kekayaan juga akan mempengaruhi konsumsi. Apabila kekayaan kita mengalami peningkatan, maka juga akan mempengaruhi konsumsi. Dan yang ketiga adalah jumlah barang konsumsi tahan lama di masyarakat. Jadi, apabila barang yang kita beli tahan lama, pasti orang bahkan minat untuk mengkonsumsinya. Betul nggak kira-kira? Nah, itu juga mempengaruhi. Yang keempat adalah tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga ini akan mempengaruhi tingkat konsumsi. Kenapa demikian? Apabila bunga mengalami peningkatan, maka orang berbondong-bondong untuk apa? Bunga. Kalau bunga meningkat. Orang berbondong-bondong menabung, bukan? Ya. Orang Iya, akan Pak. berbondong-bondong untuk Menabung. menabung di bank dan memperkecil konsumsi. Kan itu, kalau kita bunga lagi meningkat gini, orang berbondong-bondong untuk menabung akan mendapat keuntungan dan orang akan menstop konsumsinya. Itu adalah faktor juga mempengaruhi konsumsi. Yang kelima adalah perkiraan masa depan. Maksud dari perkiraan masa depan ini adalah ramalan masa depan, apa yang akan terjadi di masa depan tersebut. Kita melihat keadaan masa depan akan terjadinya krisis moneter, maka akan orang mengurangi konsumsi. Dan orang telah meramalkan sesuatu kejadian yang besar, maka orang akan mempengaruhi juga konsumsi mereka. Itu adalah perkiraan masa depan. Atau bisa juga disebut, kita membeli barang akan memperkirakan untuk apa barang yang kita beli tersebut. Atau memperkirakan untuk kedepannya untuk apa barang yang akan kita beli. Itu yang maksud dengan perkiraan masa depan atau ramalan masa depan. Dan penjelasannya ini bisa kita lihat, kita baca nanti di sini. Yang seperti yang saya jelaskan tadi. Oke? Kira-kira ada pertanyaan? Insya Allah enggak, Pak. Oke, saya akan menunjukkan ini ya. Menunjukkan latihan kita. Latihan ini nggak dikumpul ya. Tapi bentar ya. Sebentar. Saya cek dulu. Sebentar ya. Latihan. Oke, ini ada sebuah latihan untuk melatih kita sambil kita belajar. Nih, sama dengan tadi ya. Ini udah kelihatan? Belum. Kelihatan, Pak. Oke, ini saya ngasih sebuah latihan. Ini boleh dikerjakan malam hari ini dan boleh juga dikerjakan besok. Tetapi ini untuk melatih mengingat kita ya. Nanti pas UTS kita tidak bingung lagi. Coba dilatih-latih. Apabila saat mengerjakan ini waktu santai, coba dikerjakan kurang paham, silakan bertanya nanti walaupun di luar perkuliahan kita. Di luar jam perkuliahan kita lagi ngerjain ini nih, lagi santai. Nanti silakan dipertanyakan di grup misalkan ada yang ragu lagi. Pahami ya? Itu berarti tabelnya kita buat kayak yang Bapak jelasin tadi ya, Pak? Iya, betul. Ini kan pendapatan disposable. Jadi pendapatan disposable apa kodenya? YD. YD ini apa kodenya? C. Nah, jadi nanti dilanjutkan dengan MPC. Dilanjutkan dengan saving nih. Hitunglah nilai tabungan dari rumah tangga tersebut. S. Lanjut dengan MPC. Lanjut dengan MPC, MPS, dan APS. Nah, kalau ini yang tadi. Yang fungsi konsumsi tadi.
Yang C dikurang C1 bagi C2 dikurang C1 ya, Pak? Ya, betul. Ya. Coba dikerja-kerjakan nanti ya. Oke, Pak. Oke, nanti seluruh tugas kita, maaf bukan tugas ya, latihan. Nanti materi, video record dari Zoom kita, saya akan kirimkan di GCR. Baik, untuk pertemuan kali ini ada pertanyaan kira-kira sebelum kita tutup? Bisa dipahami? Siap untuk sekarang bisa Ya Allah, dipahami. Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Misalkan malam hari ini mau ngerjakan, silakan. Nanti kita diskusi di WA lagi. Oke? Oke, baik. Untuk pertemuan kali hari ini kita cukupkan sampai di sini dan saya mohon maaf apabila salah kata dan salah penyampaian. Semoga apa yang kita dapatkan malam ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi rekan-rekan mahasiswa. Kita tutup pertemuan malam hari ini dengan khulafat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami ini yang kalau penutupan. Absennya diisi, Pak ya? Ya, silakan isi absennya. Absen. Baik, terima kasih, Pak. Oke.